Kita jemaah, satu keunikan dalam bahasa Arab yang kosakatanya sangat banyak itu. Kosakata bahasa Arab itu 12 juta kosakata. Itu kata yang hurufnya tak sama jim, bergandengan bersebelahan, cuma ada 3 kata. Yang pertama tijarah itu sendiri. Yang kemudian natijah. Natijah itu kesuksesan. Nanti keluar kata intaj, produksi. Tijarah, intaj, produksi atau natijah. Kemudian satunya lagi, ntar saya lupa, saya catat, tenang, jangan emosi. Ustadz kalau lupa suka nggak ingat, Pak. Yang satunya irtaji. Irtaji, kemudian terambil di situ kata murtaji, berharap. Nggak ada selain 3 kata ini, jemaah. Dan uniknya kalau kita buka dalam Al-Quran, kata tijarah itu hanya berkaitan tentang 3 hal. Pertama adalah tijarah perdagangan umum, umumnya yang dilakukan oleh manusia untuk mencari keuntungan duniawi. Yang kedua adalah perdagangan orang-orang munafik yang mereka menjual agama mereka untuk kepentingan dunia. Yang ketiga, perdagangan di Quran temanya pasti tentang apa? Tentang dagang dengan Allah. Nggak ada yang keempat, jemaah. Dan nanti kita dapati kata tijarah ini, hadirin dimuliakan Allah, menjadi satu peristiwa yang sangat memorial dalam sirah nabawiyah, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditinggal oleh para sahabat untuk pergi melihat perdagangan. Ini asbabun nuzul turunnya surah Al-Jum'ah ya. Ayat itu kan bunyinya begini. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Kata tijarah sama lahu, permainan, itu digandeng. Makanya lihat, di mana ada perdagangan pasti ada permainan. Tapi kenapa coba jemaah? Tijarah di kalimat pertama masih di ayat, masih satu ayat. Kenapa tijarah disebut lebih dulu, kemudian permainan, kemudian di kalimat terakhir permainan dulu, baru perdagangan? Kenapa kok diputar urutannya? Itu nggak sembarangan ayat Al-Quran itu. Pertama jemaah, ini lembutnya bahasa Al-Quran. Quran nggak mau nyandingkan kata rezeki sama permainan. Kan Allah nanti mengatakan di ujung ayat, wallahu khairur raziqin. Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Qul ma indallah khairum minal lahwi wat tijarah. Ya, berarti tijarah lebih dekat kepada rezeki. Di sini menunjukkan jemaah, Allah nggak mau mendekatkan rezeki itu dengan main-main. Makanya kalau generasi kita ini generasi main-main, generasi yang akan pasti jauh dengan yang namanya rezeki. Mungkin dia dapat rezeki, tapi rezeki yang Allah cabut keberkahan. Kedua, kenapa urutannya dibalik? Urutannya dibalik. Quran itu ajaibnya gitu. Kita akan temukan kalimat yang beriringan, tiba-tiba dibalik sama Al-Quran. Dan itu bukan tanpa maksud. Ada kata jin sama manusia. Di surah An-Nas. Minal jinnati wan nas. Jin lebih dulu dicipta dari bangsa manusia. Maka dia disebut di ayat tersebut lebih awal. Kemudian di surah Ar-Rahman. Ya ma'syalal jinni wal ins. Wahai jin dan manusia. In istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu. La tangfuduna illa bisultan. Kalau kalian mampu, wahai jin dan manusia, menembus langit dan bumi, tembus. Tapi ingat, cara menembusnya hanya dengan sultan, dengan kekuatan, dengan kemampuan. Loh, kenapa jin disebut lebih dulu di ayat ini? Karena ayat sedang berbicara tentang kemampuan menembus ruang dan waktu. Manusia dengan teknologinya punya kemampuan itu, tapi tetap kalah dengan bangsa jin. Di ayat yang lain kita akan temukan urutan itu dibalik. Bukan jin yang lebih dulu disebut, tapi manusia. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin." Katakan seandainya berkumpul manusia dan jin, ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislih walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Seandainya berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an ini, mereka tidak akan bisa melakukannya. Meskipun mereka gotong royong bantu-membantu. Jadi bukan cuma kerja kelompok antara manusia, Pak. Manusia dan jin saling berkolaborasi. Menyusun Al-Qur'an nggak akan mungkin bisa buat Al-Quran. Loh, kenapa manusia disebut lebih dulu? Karena dari sisi kecerdasan linguistik, kecerdasan berbahasa, manusia lebih unggul dari bangsa jin. Jadi kita pengajian gini, Pak, ini ada bangsa jin ikut pengajian. Karena pengajian di masyarakat jin tuh dikit, nggak banyak ulamanya. Ini ada ini pasti lagi duduk-duduk di mana gitu. Kata jinnya, kita lagi diomongin Pak Ustadz yang tumben gitu. Biasanya kita dicuekin terus gitu. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah ajaibnya Al-Qur'an. Dan tentang tijarah ini, hadirin dimuliakan Allah, ini nanti akan menjadi tema besar.